Pernah gak sih ngerasa dikontrol banget sama orang tua? Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, mungkin orang tua kamu menerapkan helikopter parenting. Apa sih itu? Yuk, akan aku jelasin ya dari sisi psikologinya. Berdasarkan sebuah artikel yang aku baca di Gottman, inilah penjelasan tentang helikopter parenting. Yuk, kita mulai. Berbeda dengan overprotective parent yang lebih mengarah ke hal yang lagi dilakukan sama sang anak. Misalkan anaknya mau pergi, kamu pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, ngapain aja. Nah, helikopter parenting ini lebih daripada sekedar mengatur hal tersebut. Di helikopter parenting, orang tua nih punya keinginan ideal yang dia tanamkan ke diri sang anak. Si anak ini harus berperilaku seperti apa, harus pencapaian akademiknya kayak gimana, harus sekolah di mana, harus bergaul sama siapa aja. Yang akhirnya membuat orang tua ini sangat mengatur kehidupan si anak. Nah, orang tua ini juga sangat alert dengan hal-hal negatif yang mungkin dialami oleh sang anak. Karena mereka tuh gak mau banget nih anaknya mengalami kekecewaan, kegagalan, atau mungkin berantem sama orang lain. Jadi sebisa mungkin mereka itu akan membantu sang anak. Jadi intinya mereka tuh gak mau si anak ini mengalami sebuah konflik gitu. Contohnya nih, si anak ada masalah sama temennya, tapi akhirnya yang maju nih orang tuanya. Jadi bisa dibilang bantuan yang diberikan oleh orang tua dengan helikopter parenting ini suka berlebihan gitu ya. Dan tidak mengajarkan bagaimana si anak menghadapi konfliknya dia sendiri. Ada 3 perilaku utama yang ditunjukkan oleh orang tua dengan helikopter parenting. Yang pertama, terlalu mencampuri urusan anaknya. Bahkan mereka juga nih yang menentukan keputusan hidup anaknya sehingga si anak tidak bebas untuk memilih. Yang kedua, terlalu mengintervensi konflik dan tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh sang anak. Jadi misalkan si anak ini lagi berantem sama temennya, pacarnya, atau gurunya, seperti tadi aku udah jelaskan, orang tuanya yang maju. Yang ketiga, terlalu membatasi kemandirian sang anak. Apa-apa anaknya dibantuin sesuai sama izinnya dia, sesuai sama kontrolnya dia gitu ya. Sehingga akhirnya membuat sang anak ini tidak punya hak atas hidupnya dia sendiri. Oh iya, perilaku ini tuh gak terbatas pada saat si anak ini usianya masih kecil aja. Jadi bahkan helikopter parenting ini bisa terus berlanjut hingga si anak dewasa. Kebayang gak sih tertekannya kayak apa? Balik lagi mungkin niat awalnya baik karena sayang banget sama anaknya. Gak mau anaknya ada konflik, gak mau anaknya kecewa, terluka, gagal gitu ya. Tapi kan hidup tuh gak selamanya indah, gak selamanya dibantu terus sama orang tua. Anak-anak ini juga butuh kesempatan untuk bisa survive, untuk bisa tangguh gitu dengan ya hidup mandiri. Nah, apa aja nih efek yang terjadi pada diri sang anak yang memiliki orang tua dengan helikopter parenting? Jadi, anak-anak yang memiliki orang tua dengan helikopter parenting biasanya memiliki self-critical yang tinggi, alias seneng banget mengkritisi diri mereka sendiri. Lalu mereka juga memiliki ketakutan untuk membuat kesalahan karena takut disalahin sama orang tuanya. Akhirnya, membuat mereka juga punya kecemasan yang tinggi dan memiliki tingkat depresi juga. Semoga saat kita menjadi orang tua, kita bisa nih memilah pola parenting kita sehingga bisa berdampak baik juga nih untuk anak-anak kita. Buat teman-teman yang memiliki orang tua dengan helikopter parenting, semangat ya!